Kanjeng Ratu Kidul, atau Ratu Pantai Selatan, atau sering disamakan dengan Nyi Roro Kidul. Berbicara tentang Nyi Roro Kidul, pasti yang terlintas di kepala kita adalah mistis dan horor. Ya, memang benar, karakter mistis, horor, dan menakutkan begitu melekat dalam sosok Nyi Roro Kidul. Berbagai kisah cerita dan film tentang Nyi Roro Kidul seringkali identik dengan suasana kegelapan, ketakutan, maupun tragedi yang menyedihkan. Masyarakat Sunda, Jawa, dan Bali mengenal baik tentang cerita legenda ini, yaitu penguasa gaib yang tinggal di kawasan Laut Selatan Pulau Jawa, yang wujudnya berupa wanita cantik dan sering dikenal dengan sebutan Nyi Roro Kidul saja. Walaupun dalam cerita kultur yang lebih detail, penguasa Laut Selatan ini sebenarnya merujuk pada dua sosok, yaitu yang pertama sosok Nyi Roro Kidul, dan yang kedua adalah sosok Kanjeng Ratu Kidul. Masyarakat Jawa menganggap dua sosok tersebut adalah dua orang yang berbeda. Sementara masyarakat Sunda pada umumnya menganggap dua sosok tersebut adalah sama, yaitu sama-sama sebagai penguasa Laut Selatan. Lalu bagaimana sebenarnya karakter Nyi Roro Kidul jika dilihat dari sudut pandang geomitologi? Studi geomitologi berkeyakinan bahwa setiap cerita yang diciptakan di masa lampau, melalui penuturan secara lisan yang diceritakan secara turun-temurun, adalah sebuah karya di masa lampau, yang digunakan oleh golongan cendekia atau penguasa di masa lampau untuk menjelaskan pengetahuan, atau fenomena alam kepada masyarakat, dengan cara yang tentunya sesuai menurut adat istiadat, budaya, dan pemikiran di masa lampau, sehingga bisa lebih mudah dipahami dan diingat oleh masyarakat di masa itu. Pengaruh geografi pada berbagai budaya kuno, turut mempengaruhi lahirnya berbagai legenda atau mitologi. Sebut saja Zeus yang sering dikonotasikan dengan dewa iklim, dan petir. Poseidon, sang dewa laut, yang membuat gempa bumi dan tsunami. Apollo, sang dewa matahari, dan lain sebagainya. Permasalahan di masa sekarang adalah, banyak cerita yang mungkin sebenarnya memiliki makna yang mendalam, seringkali dimaknai secara eksplisit dengan cara berpikir di masa sekarang. Sehingga cerita-cerita yang bersifat kiasan tersebut, pada akhirnya hanya dianggap sebagai mitos, khayal, tidak benar, dan sebagian menganggapnya berdosa bila percaya. Mengapa itu bisa terjadi? Salah satunya disebabkan karena adanya kesalahpahaman orang-orang di masa sekarang, yang memaknai cerita mitos tersebut secara langsung tanpa mencoba mendalami makna dan arti kiasan yang ada di dalamnya. Kembali ke cerita Nyi Roro Kidul, dalam geomitologi, mempercayai cerita Nyi Roro Kidul yang ada di dalam kultur masyarakat Sunda, Jawa, Bali, merupakan kisah masa lampau yang di masa sekarang bisa ikut menjadi bagian ilmu pengetahuan yang dapat membantu menjelaskan jejak peristiwa, atau fenomena alam yang pernah terjadi di masa lampau. Dan inilah beberapa mitos Nyi Roro Kidul dalam sudut pandang geomitologi. Pertama, Nyi Roro Kidul sebagai sosok penguasa Laut Selatan. Sosok ini menjelaskan karakteristik Laut Selatan Pulau Jawa yang secara geografis bisa dikatakan lebih ganas dibandingkan Laut Utara Pulau Jawa. Dibandingkan Laut Utara Jawa yang hanya memiliki kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut, serta memiliki permukaan dasar laut yang landai, samudera di selatan Jawa memiliki kedalaman 100 kali lipatnya, atau bisa mencapai 5.000 meter hingga 6.000 meter di bawah permukaan laut. Memiliki dasar laut yang terjal dan berjurang, angin yang kencang, serta gelombang laut yang tinggi menjadi gambaran keganasan Laut Selatan Jawa yang hingga sekarang seringkali menelan banyak korban. Kedua, larangan berpakaian hijau di pantai selatan. Konon, jika ada pengunjung pantai yang menggunakan baju berwarna hijau, maka orang itu bisa menjadi sasaran Nyi Roro Kidul untuk ditarik ke dalam istana gaibnya di Laut Selatan. Dalam geomitologi, larangan tersebut bermaksud untuk menyelamatkan masyarakat dari ganasnya Laut Selatan. Kondisi geomorfologi pantai selatan yang banyak memiliki topografi perbukitan berkarang, dan pantai terjal, serta pecah gelombang yang besar, mengakibatkan dasar lautnya terlihat keruh, dan berwarna kehijauan, karena terpengaruh oleh lumut yang menutupi karang. Orang dengan pakaian berwarna hijau yang terseret dan tenggelam di Laut Selatan, akan lebih sulit ditemukan karena warna pakaiannya hampir sama dengan warna perairan yang ada di sekitarnya. Ketiga, Laut Selatan sering meminta tumbal. Laut Selatan dikenal sebagai laut yang berbahaya dan masyarakat meyakini bahwa orang yang hilang di Laut Selatan adalah disebabkan karena Nyi Roro Kidul sedang meminta tumbal. Secara geografi,
Laut Selatan memiliki karakter arus laut yang berbeda dibandingkan laut lainnya. Laut Selatan Jawa memiliki arus kuat dan mematikan, yang sering dikenal sebagai rip current. Arus kuat dan mematikan ini muncul karena kondisi morfologi pantai, dan dasar laut yang mendukung terjadinya tarikan arus ke tengah laut, dengan kecepatan tinggi, dan seringkali tidak disadari. Menurut penelitian, kecepatan rip current mencapai 8 meter per detik. Artinya, jika seseorang tidak sadar terjebak dalam rip current, maka selesai sudah. Keempat, Kanjeng Ratu Kidul sebagai istri spiritual para raja. Selain sebagai sosok mistis tak kasat mata yang menguasai Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul sering disebutkan sebagai istri spiritual raja-raja di Jawa, serta tokoh-tokoh besar Nusantara. Konon, seorang raja bisa menjadi kuat kekuasaannya, jika sudah menikah secara gaib dengan Kanjeng Ratu Kidul. Secara geografi, wilayah Nusantara merupakan kawasan yang terdiri dari ribuan pulau dan disatukan oleh wilayah laut. Dalam makna geomitologi, kepercayaan tentang kekuasaan seorang raja yang bisa menjadi kuat jika sudah melewati tahapan pernikahan gaib dengan Kanjeng Ratu Kidul adalah sebuah nasihat dari para leluhur bahwa seorang raja harus bisa menguasai laut. Dengan menguasai laut, maka menjadi kunci untuk bisa menguasai daerah-daerah lain di penjuru Nusantara yang memang dipisahkan oleh lautan. Kelima, Nyi Roro Kidul membantu Panembahan Senopati mendirikan kerajaan Mataram Islam. Dalam catatan sejarah, diceritakan Panembahan Senopati ingin mendirikan kerajaan baru dan melakukan ritual bertapa di salah satu wilayah pantai selatan Jawa. Saat Panembahan Senopati bermeditasi, terjadi gelombang laut yang sangat besar. Diceritakan pula bahwa gelombang laut tersebut benar-benar telah memporak-porandakan kawasan pantai selatan Pulau Jawa hingga jauh ke arah darat. Dan ini sangat menarik, karena terdapat penelitian geologi yang menyebutkan pernah ada tsunami purba yang diperkirakan terjadi 400-an tahun lalu. Waktu terjadinya tsunami purba ini pun ternyata mirip dengan waktu berdirinya kerajaan Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati, yang dirintis sejak dimulainya ritual pertapaan di salah satu kawasan pantai selatan Pulau Jawa, tahun 1584, atau sekitar 400-an tahun yang lalu juga. Apakah Panembahan Senopati, melalui meditasinya dan dibantu oleh Nyi Roro Kidul, benar-benar berhasil membuat gelombang laut yang besar? Atau sebaliknya, tsunami besar kebetulan terjadi, saat Panembahan Senopati sedang melakukan ritual pertapaannya? Benarkah Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul benar-benar penguasa gaib Laut Selatan Pulau Jawa? Atau hanya sosok simbolik yang menjelaskan kondisi keganasan Laut Selatan? Atau bahkan mungkin sosok berkekuatan mistis besar, yang diciptakan untuk kepentingan tertentu di masa lampau? Kanjeng Ratu Kidul bisa jadi adalah produk budaya di masa lampau, cerita legenda yang dituturkan secara lisan untuk tujuan yang baik, yaitu memberikan pengetahuan alam terhadap Laut Selatan Jawa. Cerita legenda yang sudah ada sejak sebelum Masehi, jauh sebelum zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Adapun kisah Nyi Roro Kidul adalah cerita yang lahir di masa kerajaan Pajajaran di abad 10 setelah Masehi, kemudian bermetafora di masa kerajaan Mataram Islam di abad 16. Sementara di abad 21 sekarang ini, nampaknya kedua sosok Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul telah dianggap sama oleh masyarakat. Bumbu-bumbu horor juga kini semakin melekat hangat pada sosok penguasa Laut Selatan ini. Intinya semakin horor maka sepertinya bakal semakin laris diminati oleh pemirsa.